Halo pemirsa, selamat pagi. Suami istri dan anak balitanya tewas terjebak kobaran api dalam kebakaran di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Saya, Brigita Ferlida. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, 3 orang satu keluarga tewas dalam kebakaran di Pasar Warung Buncit, Kemang Utara, Jakarta Selatan. Korban suami istri dan anak balitanya terjebak kobaran api tak bisa menyelamatkan diri. Penyebabnya diduga akibat korsleting listrik dari lapak barang bekas. Kobaran api melahap puluhan lapak di Pasar Warung Buncit, Kemang Utara, Jakarta Selatan Minggu dini hari. Api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar serta kencangnya angin. Warga awalnya menduga api berasal dari pembakaran sampah di salah satu lapak. Bakar dari sebelah situ mas, mau berapa kemana-mana sampai ke pasar ini belum padam sekarang. Dugaan awal apa ya Pak ya? Hanya orang membakar sampah. Bakar sampah. Setelah 3 jam api berhasil dipadamkan oleh 17 mobil pemadam, petugas mendapati seorang pemulung beserta istri dan anak balitanya tewas di dalam lapak. Sang suami sebelumnya sempat keluar meminta tolong warga, namun korban kembali ke dalam lapak untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Namun sayang ketiganya tak bisa diselamatkan. Hasil penyelidikan diduga penyebab kebakaran 70 lapak serta rumah ini akibat korsleting listrik. Oleh dugaan awal menunggu penyelidikan lanjut dari Polsek itu adalah korslet listrik ya. Jadi pada saat kebakaran ini memang ada korban sebanyak 3 orang, satu keluarga itu anak, suami dan istrinya terperangkap dalam sudah dikepung api lah. Ketika jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk diotopsi. Pasca kebakaran, warga masih berupaya mencari barang-barang berharga di antara puing sisa kebakaran. Di lokasi akan dibangun posko pengungsian dan dapur umum untuk 300 orang korban terdampak kebakaran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran gudang jasa pengiriman barang di Kembangan, Jakarta Barat diduga akibat korsleting listrik. Banyaknya mobil yang terparkir di dalam gudang membuat warga panik. Kebakaran besar meludeskan gudang penyimpanan barang jasa ekspedisi pengiriman barang di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Kobaran api dengan cepat membesar melahap habis bagian atap gudang. Kebakaran yang diduga berasal dari korsleting listrik dari bagian atap gudang ini sempat membuat warga sekitar panik lantaran di lokasi banyak mobil terparkir. Petugas dibantu warga pun berhasil dengan cepat menjinakkan api. Tapi langsung di tempat gudang apa gimana Bang? Belum tahu sih, orang kosong posisi. Oh tapi yang kebakar gudang gitu ya? Iya. Gudang penyimpanan ya? Iya. Tapi ada korban nggak Bang? Belum ada, nggak ada. Nggak ada korban jiwa Bang? Yang kebakar cuma satu gudang aja apa gimana Bang? Satu gudang dong sih, kayaknya rumah tetangga juga kena tuh. Oh merambat Bang ya berarti ya? Karena ini kantor ekspedisi jadi mobil-mobil yang ada di dalamnya. Artinya tempat penyimpanan barang-barang ekspedisi Pak ya? Betul. Dugaan sementara apa Pak ya penyebabnya Pak? Dugaan sementara? Bukan sementara kita belum berani menduga-duga. Api berhasil dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Polisi melepas tembakan peringatan saat membubarkan aksi balap liar di Senayan, Jakarta Pusat. Aksi pebalap liar ini meresahkan dan membahayakan pengguna jalan. Aksi balap liar dilakukan sejumlah pemuda di Jalan Tentara Pelajar, Senayan, Jakarta Pusat. Para pebalap juga melakukan atraksi yang membahayakan nyawanya. Sejumlah tembakan peringatan dilepaskan petugas untuk membubarkan aksi pebalap liar. Aksi balap liar di lokasi ini sering terjadi. Para peserta dari beberapa wilayah di sekitarnya.
Tak jarang aksi berbahaya ini menimbulkan korban, baik warga yang melintas maupun peserta balap liar. Selain mengganggu arus lalu lintas, suara bising knalpot liar juga sangat mengganggu dan meresahkan warga sekitar. Liar sering Pak di sini Pak? Hampir tiap malam. Hampir tiap malam. Itu rame emang biasanya? Ya rame, banyak anak-anak juga. Anak-anak mana biasanya Bang? Kebanyakan bukan anak sini, anak jauh. Oh bukan anak sini ya? Anak sini nggak ada. Cuma tiap malam itu ada. Padahal tiap hari polisi juga bubarin semua sama polisi. Tapi tetap aja. Petugas diharapkan selalu melakukan patroli rutin agar aksi balap liar bisa dicegah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas tersangkut di kawat berduri pagar rumah warga. Ironis, wanita ini diduga panik dan berusaha kabur saat kepergok mencuri handphone di rumah korban. Warga Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Deli Serdang, Sumatera Utara dikejutkan dengan penemuan jasad wanita tanpa identitas tergantung di tembok pagar berduri di belakang rumah warga. Diduga korban tewas akibat terpleset saat memanjat tembok, lalu korban terjatuh dan lehernya tersangkut di helm hingga tewas. Jasadnya ditemukan warga yang akan pulang. Petugas yang datang ke lokasi melakukan identifikasi korban dan memeriksa sejumlah saksi. Tanya sama warga, kebetulan ada warga belakang tadi itu yang dia pulang makan siang, dia lihat ada helm gantung di situ. Ditengok rupanya mayat. Makanya dia bertanya sama yang tadi malam ada mau dicuri HP-nya, ya kan? Apa malingnya pakai helm? Ya kan gitu. Tengok betul itu. Makanya tadi terus kita lapor ke polsek. Sebelumnya korban kepergok pemilik rumah saat mencuri HP, kemudian panik dan berusaha kabur lewat pintu belakang rumah. Awalnya dia mau maling rumah saya, menanggok HP. Lalu saya jeriti, dia pergi. Lalu kembali selang 30 menit. Setelah kembali dia mengobrak-abrik warung mama saya. Lalu pintu ini apa? Meja-meja disusun di depan pintu saya. Lalu ketahuan mayat itu ada warga yang ngasih tahu saya, tetangga. Jasad wanita tanpa identitas ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharap melaporkan. Pemirsa, komplotan pria bercelurit mencuri handphone di sebuah warteg di Tangerang, Banten. Pelaku masuk membawa senjata tajam, menggasak handphone milik penjaga warteg yang sedang tertidur. Dalam rekaman CCTV ini, dua pria masuk dalam warteg di Cipondoh, Tangerang membawa celurit. Sementara penjaga warteg sedang tertidur. Salah satu kemudian mengambil handphone yang tergeletak, namun penjaga warung tetap tertidur. Sementara di luar, dua pengendara motor telah menunggu dua pelaku. Pas sadar-sadarnya ada orang beli makan, nggak tahu jam berapa, dan saya nyari handphone yang lagi di YouTube dan suaranya tidak ada. Korban telah melaporkan kasusnya ke kantor polisi dan pelaku diburu keberadaannya. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, hampir setengah miliar uang dalam mesin ATM di Magelang, Jawa Tengah dibobol maling. Pelaku membongkar mesin ATM dengan merusak dan menjebol minimarket. Polisi melakukan penyelidikan di sebuah minimarket Sekaran Bayurejo, Mertoyu, dan Magelang setelah mendapat laporan warga adanya mesin ATM berantakan. Mesin di dalam minimarket ini rusak dan terbuka. Selain itu, barang-barang yang dijual sebagian berantakan jatuh di lantai. Kayak kabel gosong itu loh. Kita kan takut. Kita takut terus apa itu cari apa yang lain. Nah, terus kok ada yang jatuh-jatuh apa kayak susu itu loh. Terus jatuh. Nah, terus kok apa itu? Saya keluar nyalain lampu. Lihat ATM berantakan, atasnya udah berantakan. Kita lari. Takut toh. Terus lapor. Hasil penyelidikan polisi, pelaku membobol ATM dengan membongkar mesin menggunakan las. Untuk yang hilang saat ini diketahui yaitu mesin ATM di mana di dalamnya terdapat uang. Menurut informasi tadi dari pihak bank sekitar 470 juta. 470.
Polisi kini memburu pelaku pembobolan ATM dengan memeriksa sejumlah saksi dan mencari rekaman CCTV. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam satu malam komplotan curanmor beraksi di 2 rumah warga di Mampang, Jakarta Selatan. Pelaku menggasak motor metik kurang dari 30 detik. Satu pencuri lainnya gagal membawa kabur motor karena dikunci ganda. Kurang dari 30 detik, pelaku merusak kunci kontak sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga di Jalan Mampang Perapatan 3, Jakarta Selatan. Pelaku membawa kabur motor metik milik korban. Motor ini keadaan terkunci setengah atau ditambah kunci ganda digembok sih Kak? Ya karena saya mainnya cuma sebentar, jadi saya cuma kunci yang ada di motor aja. Nggak ada tambahan kunci lainnya atau gembok. Jenis motornya Honda Beat, berwarna hitam, juga ada stiker pinknya, totalnya kira-kira 13 juta. Tak jauh dari lokasi pertama di hari yang sama, aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di depan rumah warga di Jalan Mampang Perapatan 4. Untungnya pelaku gagal membawa kabur motor incaran, diduga karena motor terpasang kunci pengaman ganda. Masyarakat pun diimbau untuk lebih hati-hati saat memarkirkan sepeda motor dengan selalu menggunakan kunci pengaman ganda. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. 2 pengendara motor mencuri tabung gas 3 kg milik pedagang mie ayam di Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pelaku saat pagi hari terekam CCTV. Satu pelaku turun dari sepeda motor menghampiri warung mie ayam yang sedang kosong di Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku sempat mengurungkan niatnya mengambil tabung gas di samping gerobak mie ayam saat pengendara motor melintas. Melihat situasi aman, pelaku menggasak tabung gas 3 kg dan kabur berboncengan motor dengan rekannya. Kejadian kemarin kita nggak dagang mie ayam di depan, jadi gasnya nggak dipasang ke regulator, hanya tinggal bawa aja orangnya. Pas baru hilang itu sekitar jam 5 sore, hampir sebelum maghrib lah baru ada gas. Korban berharap polisi rutin melakukan patroli di lokasi rawan pencurian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Geger, mayat bayi ditemukan tanpa kepala di Garut, Jawa Barat. Janda muda pelaku pembuang bayi ditangkap polisi. Mengapa pelaku tega membuang darah dagingnya? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sergap.